Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMA Negeri 1 Padang Gelugur, kelas 12 MIPA 1. Perkenalkan, nama saya Fauzia. Saya Winda Afrilia. Saya Hijja Ayu. Saya Puspa Safitri. Dan saya Fuji Sukra Aulia. Dan kali ini di mata pelajaran fisika, kami akan menjelaskan tentang praktek hukum Faraday. Berikut penjelasan video kami. Pengertian hukum Faraday. Hukum Faraday merupakan hukum dasar elektromagnetik yang menjelaskan bagaimana arus listrik menghasilkan medan magnet serta sebaliknya. Adapun hukum Faraday 1 berbunyi, setiap perubahan magnet pada kumparan akan menyebabkan gaya gerak listrik yang diinduksi oleh kumparan tersebut. Hukum Faraday 2 berbunyi, tegangan gaya gerak listrik induksi di dalam rangkaian tertutup adalah sebanding dengan kecepatan perubahan fluks terhadap waktu. Di sini saya akan menjelaskan tentang percobaan hukum Faraday, yang mana tadi sesuai dengan tujuan yang pertama kita, yaitu untuk membuktikan bahwa percobaan medan magnet dapat menghasilkan arus induksi. Nah, untuk melakukan percobaan kali ini kita dapat menggunakan atau mengunjungi website PET. Jika teman-teman ingin melakukan percobaan ini juga, nanti kami akan bagikan link websitenya di kolom deskripsi video ini. Baik, untuk alat dan bahannya di sini sudah tertera, yaitu yang pertama ada medan magnet dengan dua kutub utara dan kutub selatan. Terdapat juga dua kumparan. Teman-teman juga bisa menggunakan satu kumparan, namun untuk percobaan kali ini kita menggunakan dua kumparan. Di sini juga ada voltmeter, alat pengukur tegangan, dan ada juga lampu serta kawat yang sudah dihubungkan dengan lampu dan pada setiap ujung-ujung kumparan. Baik, percobaan pertama kita akan membuktikan pengaruh arah kutub medan magnet terhadap arah jarum voltmeter. Nah, untuk percobaan pertama ini kita dapat menggunakan salah satu kumparan karena jumlah lilitan tidak mempengaruhi arah jarum voltmeternya. Pertama kita coba kutub utara. Kita masukkan kutub utara ke salah satu kumparan. Nah, dapat teman-teman lihat saat kita masukkan, arah jarum voltmeternya itu bergerak ke arah kiri ataupun negatif. Saat kutub utara kita keluarkan, arah voltmeternya bergerak ke arah ke kanan ataupun positif. Lalu kita coba dengan arah kutub selatan. Saat kita masukkan, saat masuk, arah jarum voltmeternya itu bergerak ke arah positif ataupun ke kanan. Saat keluar, arah jarum voltmeternya bergerak ke arah ke kiri ataupun ke negatif. Nah, selanjutnya kita akan membuktikan pengaruh kecepatan magnet terhadap nyala lampu. Untuk membuktikannya, kita bisa menggunakan salah satu ujung kutub magnet, mau selatan atau utara. Pertama kita akan cobakan pada kumparan yang pertama dengan jumlah lilitan yaitu 2 lilitan. Kita coba dengan kecepatan lambat. Kita masukkan dengan kecepatan lambat. Nah, saat kecepatan lambat, nyala lampunya itu redup. Lalu kita coba keluarkan dengan kecepatan yang lambat. Nah, saat kita keluarkan dengan kecepatan lambat, nyala lampunya juga redup. Lalu kita coba dengan kecepatan yang lebih cepat. Nah, saat kita masukkan dengan kecepatan yang lebih cepat, nyala lampunya menjadi terang.
Lalu kita keluarkan dengan kecepatan yang lebih cepat. Nyala lampunya juga menjadi terang. Nah, lalu kita coba diamkan. Di saat kita diamkan di dalam kumparan, lampunya tidak menyala. Artinya, medan magnet hanya bisa menghasilkan arus listrik apabila dia dalam keadaan bergerak. Pada saat dalam keadaan diam, dia tidak dapat menghasilkan arus listrik. Lalu kita coba dengan kumparan yang kedua, yaitu dengan jumlah lilitan 4. Pertama kita coba dengan kecepatan yang lambat. Kita masukkan dengan kecepatan lambat. Nah, saat kita masukkan dengan kecepatan lambat, nyala lampunya terang. Lalu kita keluarkan dengan kecepatan yang lambat. Saat kita keluarkan dengan kecepatan lambat, nyala lampunya juga terang. Lalu kita coba dengan kecepatan yang lebih cepat. Kita masukkan dengan kecepatan yang lebih cepat. Saat kita masukkan dengan kecepatan yang lebih cepat, nyala lampunya menjadi sangat terang. Lalu kita cobakan keluar dengan kecepatan yang lebih cepat. Nah, saat kita keluarkan dengan kecepatan lebih cepat, nyala lampunya juga sangat terang. Artinya bahwasanya jumlah lilitan juga mempengaruhi besarnya energi listrik yang dihasilkan. Semakin banyak jumlah lilitan, maka energi listrik yang dihasilkan oleh medan magnet juga akan semakin besar. Kesimpulan A. Ketika magnet digerakkan keluar atau masuk kumparan, maka jarum galvanometer akan menyimpang. Penyimpangan ini menunjukkan bahwa di dalam kumparan mengalir arus listrik, sedangkan jika magnet didiamkan di dalam kumparan jarum galvanometer tidak menyimpang atau berasa di angka 0. B. Arus listrik timbul karena adanya perubahan jumlah garis gaya magnet yang mengakibatkan pada ujung-ujung kumparan timbul beda potensial. C. Faktor yang mempengaruhi besarnya GGL. 1. Jumlah lilitan. Jika lilitannya semakin banyak, maka tegangan yang dihasilkan lebih besar. 2. Kecepatan gerak magnet. Jika semakin cepat, maka tegangannya akan semakin besar pula. 3. Jumlah garis gaya medan atau flux. Jika semakin besar flux yang mengenai konduktor, maka semakin besar pula tegangan induksinya. I do it like a truck with me.